embun pagi secerah sinarnya mentari, bila ku tatap wajahmu ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesal, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Semuanya boleh ikut nyanyi. Ummi thumma ummil hadi akhir yawm fa umri, hubbi min awil hayati wa hammu hammi, illi qadar khir hadab khirha fi dammi wa ishfi. Ummi thumma ummil hadi akhir yawm fa umri, hubbi min awil hayati wa hammu hammi, illi qadar khir hadab khirha fi dammi wa ishfi. Oh, air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فأتى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Yang hafal lagunya semuanya boleh ikut salawatan. يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Terima kasih. Prosesi memasuki ruang sidang. مواكب في قاعة المحكمة الحضور إلى مقاعدهم. Dear brothers and dear audiences, the procession of entering the graduation room. Prosesi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bapak Wali Kota, Bapak Rektor, anggota Senat beserta rombongan dan Civitas Akademika memasuki ruangan diiringi dengan tari sambut silam pari oleh Sanggar Tari Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau.
Fatmawati Soekarno Bengkulu, Profesor Dr. Rohinin, Magister Agama. Wali Kota Lubuk Linggau atau yang mewakili Dr. Haji Dian Chandra, Magister Sains. Rektor Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Dr. Kiai Haji Aha Mansur Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan Islam. Dan para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Tari ini merupakan tari Silampari Kayangan Tinggi, adalah tari penyambutan tamu dari kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Tari ini menggunakan tepak yang berisi sekapur sirih. Tari sambut Silampari dijadikan sebagai tari penyambutan tamu bagi tamu-tamu agung yang datang ke kota Lubuk Linggau. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الاحتفال حفلة التخريج سرجنا سطرات الواحد من صف الثالث عشر والماجستير من صف الثالث بجامعة الأزهر الإسلامي لوبو لنجاو يوم السبت 10 من ديسمبر سنة 2022. We are, as the master of ceremony, let us share the schedule of graduation for undergrad and postgrad program. Al-Azhar Institute for Islamic Studies, Saturday, 10 December 2022. Susunan acara wisuda sarjana strata 1 angkatan ke-13 dan program studi pendidikan agama Islam pada program magister angkatan ke-3 Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Sabtu 10 Desember 2022 dimulai. Pembukaan. Al-Iftidah. The opening. Pembukaan dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Qur'anil Karim allati sayaqra'uha Pandu Siraj Al-Mansuri Fahar Mabrur wa Osama Razak Al-Hijazi ilaihim falyatafaddal mashkura. The second agenda is reciting Holy Quran that will be delivered by Pandu Siraj Al-Mansuri, Fahar Mabrur, and Osama Abdul Razak Al-Hijazi. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pandu Siraj Al-Mansuri, Fahar Mabrur, dan Osama Abdul Razak Al-Hijazi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bantana Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي
الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنشاد الغناء الوطني إندونيسيا رايا وأغنية المريء الجامعة الأزهر الإسلامي ستقدمها إخواتنا من فرقة النشيد Permata Nusantara. We step to the short agenda is singing Indonesian national anthem song that will be performed by choral group of Al-Azhar Institute for Islamic Studies. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau oleh paduan suara Permata Nusantara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Indonesia kebangsaan, bangsa
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka. افتتاح جلسة الشيوخ المفتوحة من أجل التخرج سرجنا سطرات الواحد من صف الثالث عشر والماجستير من صف الثالث من قبل الرئيس مجلس الشيوخ الأستاذ أغوث سليم الماجستير. The fourth agenda is opening senatorial graduation for undergrad and postgrad program that will be delivered by Ustadz Aghoth Salim, MPDI. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-13 dan magister angkatan ke-3 oleh Ketua Senat Ustadz Aghoth Salim, Magister Pendidikan Islam. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda angkatan ke-13 sarjana strata 1 dan program studi agama Islam pada program magister angkatan ke-3 Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau 10 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Sambutan Rektor. الكلمة الترهيبية من رئيس الجامعة مع التوقيع وعد التعاون بين الرابطة المعلم روضة الأطفال وجامعة الإسلامية الحكومية. The fifth agenda are speeches. For the first speech that will be delivered by Rector Dr. Kiai Haji Aha Mansur, SEMPDI. Sambutan Rektor sekaligus penandatanganan MOU dengan IGRA, Ikatan Guru Rohdatul Atfal Kota Lubuk Linggau, dan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kepada Rektor kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil fadli wal khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Al muhtaramun wal mukarramun, para alim, para sepuh, para tokoh, wabil khusus yang berkesempatan hadir secara langsung, secara fisik pada kesempatan yang mulia ini, diantaranya Bupati Musirawas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Amra Muslimin, kemudian Bapak Kapolres yang diwakili oleh AKP Dadang, kemudian hadir juga jauh dari Sarolangun Jambi, Ketua DPRD Sarolangun Jambi, Bapak Tantowi Jauhari. Ada orangnya? Kemudian dari Kopertais wilayah 7, Dr. Penny yang alhamdulillah hadir dari sejak tadi malam. Kemudian dari Unpari, Universitas Silampari, PGRI ya, Universitas PGRI, dan dalam hal ini diwakili oleh Warak 3 Bapak Sukasno. Kemudian dari Dinas Pendidikan yang dalam hal ini sekaligus mewakili Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Dr. Dian Chandra MSI sudah hadir. Beliau bersama kita semuanya. Kemudian dari Basnas yaitu Bapak Yopri Tanjung,
dari Idonitas Bapak Budiman, kemudian Timik Bina Nusantara Jaya Bapak Arisan Bora, kemudian mewakili dari WIN Fatmawati Bengkulu Dr. Kolbi Khairi yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Nah, sahabat saya dari Stais Bumi Selampari, Dr. Ngimadudin. Sudah dokter belum? Hah? Cepat, ini saya doakan ini. Dari tahun kemarin saya doktoran belum selesai. Kalau bermasalah dengan disertasi kasih sama saya, tak beresin. Dan seluruh hadirin yang berada di tengah-tengah kita semuanya, yang mungkin karena keterbatasan pandangan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum semua yang sudah berkenan menyediakan waktunya untuk hadir bersama-sama kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur. Yang terakhir ya, yang lupa, yang sedang berbahagia pada kesempatan ini, para wisudawan dan wisudawati Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, baik sarjana yang pada saat ini angkatan ke-13 dan pasca sarjana angkatan ke-3, yang mudah-mudahan pada hari ini semuanya insya Allah akan diwisuda pada saatnya nanti, dan ini insya Allah akan menjadi momentum bagi kalian semuanya untuk berkiprah lebih luas di tengah-tengah masyarakat, membaktikan dirinya untuk bangsa dan negara, khususnya agama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, selamat datang Profesor Dr. Rahimin. Beliau adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Fatmawati Bengkulu, dan insya Allah beliau juga nantinya akan mengisi di panggung ini orasi ilmiah. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur tiada henti atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dicurah limpahkan kepada kami Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Hari ini sudah yang ke-13 program sarjana, kita akan wisuda, kemudian yang ketiga program pasca sarjana. Ini tidak lain adalah karena adanya tangan-tangan Allah yang senantiasa memberkahi kita, membersamai kita, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh proses akademik di kampus Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Selamat datang kepada yang baru masuk, silahkan menduduki tempat yang telah disediakan. Tentunya kami pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan atau seluruh proses akademik yang dilakukan di kampus Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Salah satu di antara peran kampus perguruan tinggi dimanapun adalah selain mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya kita menginginkan semuanya adalah ingin membagi dari salah satu aktivitas kampus kepada bangsa dan negara ini dalam rangka memperluas, memperkuat sumber daya manusia, yang tentunya sumber daya manusia ini dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini ke depan. Apakah manusia-manusia ini atau alumni-alumni yang kita garap ini akan berkiprah di bidang akademik atau di bidang pendidikan, apakah di birokrasi atau di bidang politisi, semua kita persiapkan mereka menjadi insan-insan sejati yang akan menggarap kehidupan masa depan bangsa yang lebih cemerlang dan lebih gemilang ke depannya. Jika semua kampus, semua perguruan tinggi bergerak dalam rangka memperkuat SDM di masyarakat, maka insya Allah kehidupan masa depan kita, masa depan bangsa dan negara ini akan semakin kuat dan akan semakin memiliki daya saing
di tengah-tengah masyarakat kita. Namun pada kenyataan beberapa waktu terakhir ini yang kita lihat, ada sedikit problem yang kita hadapi bersama-sama. Di antaranya adalah bahwa ini menjadi sebuah kenyataan, terutama setelah adanya pandemi. Angkatan kerja dengan jumlah alumni sarjana, kita tidak bicara alumni di tingkat SMP, SLTA, apalagi SD, tetapi alumni di tingkat sarjana jauh lebih besar daripada jumlah pekerjaan yang tersedia, jauh lebih besar daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Oleh karenanya maka beberapa tahun terakhir ini, terutama dari 2020, kita telah melahirkan sarjana-sarjana pengangguran. Kita telah melahirkan sarjana-sarjana pengangguran di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi kajian kita bersama, terutama kita orang-orang kampus, agar kiranya kampus tidak mencetak orang-orang yang nanti ke depan keluar dari kampus justru mereka nganggur. Kita berharap mereka nanti berperan dimanapun mereka berada di setiap aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun 2002 tercatat, pada tahun 2020 tercatat jumlah pengangguran itu lebih dari 1 juta itu dari mahasiswa, dari sarjana, alumni sarjana, baik diploma maupun sarjana S1. Lebih dari 1 juta, kurang lebih 1.200.000. Di tahun berikutnya 2021 itu jumlahnya bertambah. Nah, syukur awal 2022 ini pandemi sudah berakhir, sehingga lapangan pekerjaan yang selama ini tertutup karena adanya pandemi kemudian dibuka kembali dan berangsur-angsur alumni-alumni sarjana yang selama ini nganggur sudah bisa diterima di lapangan kerja. Namun tetap tidak bisa menutupi jumlah besarnya lulusan-lulusan dari sarjana dan diploma. Ini persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Persoalan yang lain yang kita hadapi sekarang adalah disrupsi digital atau teknologi. Pergantian penggunaan tenaga manusia dengan digital ini telah juga mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Bayangkan di tempat-tempat loket kereta api atau komuter lain di Jakarta, di Bogor, di Depok, di berbagai tempat itu sudah tidak menggunakan manusia lagi, menggunakan mesin. Ambil tiket, bayar uang, ambil tiket, bayar uang, ambil tiket, pakai mesin, tidak lagi menggunakan manusia. Bayangkan kalau di bandara itu untuk mencetak tiket itu ada 12 dalam satu gerbang terminal. Ada 12 mesin mencetak tiket, maka berarti ada 12 orang yang hilang pekerjaannya. Bayangkan di seluruh Indonesia itu ada berapa. Kemudian di gerbang-gerbang tol, yang dulu di setiap gerbang tol itu ada 1 orang untuk melayani setiap mobil yang lewat, sekarang di gerbang-gerbang tol semuanya sudah menggunakan mesin. Bayangkan ada berapa juta mesin yang menggantikan peran manusia, sehingga ini juga menjadikan alumni-alumni sarjana, diploma yang tidak bisa terserap di dunia kerja. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semua. Walaupun demikian, para ahli mengatakan ada perubahan ini tidak bisa kita jadikan sebagai momok bagi kita semua. Ada tantangan baru, tantangan lain yang harus kita lakukan, harus kita garap di masa depan kita. Digital. Karena apa? Karena ternyata dengan digital semua orang bisa melakukan penjualan. Dengan digital semua orang bisa membuka toko secara online. Dengan digital orang bisa melakukan apa saja. Sehingga mahasiswa yang kita garap ke depan itu tidak lagi berorientasi kepada bagaimana mereka nanti mencari pekerjaan, tetapi bagaimana mereka membuat pekerjaan. Maka kampus-kampus
terutama kampus Institut Agama Islam Al-Azhar mencoba mempersiapkan para alumninya untuk menjadi entrepreneur di segala bidang. Yang lulusan PAUD, PIAUD, jangan berpikir hanya menjadi guru, tetapi harus berpikir bagaimana membuat PIAUD di rumahnya masing-masing. Kami sudah bekali mereka bagaimana membangun PIAUD tanpa uang, tanpa modal, hanya bermodalkan rumah, bermodalkan emperan rumah. Kemudian yang ekonomi syariah, yang perbankan syariah juga kita bekali mereka dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang dalam hal ini kita sesungguhnya ingin membangun jiwa entrepreneur di antara mereka. Apa yang kita bangun sekarang ini, kita buka namanya Sekolah Bisnis Al-Azhar, dan kami mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti program-program yang ada di Sekolah Bisnis Al-Azhar. Di Institut Agama Islam Al-Azhar, mahasiswa penerima KIP wajib mengikuti magang kewirausahaan selama kurang lebih 2 semester. Ini adalah bekal-bekal yang kita lakukan atau strategi-strategi yang kita lakukan agar mereka nanti ketika berhadapan dengan dunia yang sudah berubah seperti ini, mereka justru melakukan usaha-usaha personal yang akan membuat mereka mandiri di tengah-tengah masyarakatnya. Kampus-kampus memproduksi sarjana-sarjana nganggur, sarjana-sarjana yang lulus kemudian nganggur. Tetapi di Institut Agama Islam Al-Azhar, alhamdulillah, mahasiswa-mahasiswa kita sebelum menyelesaikan proses akademiknya, mereka telah diterima di berbagai institusi, apakah itu di lembaga pendidikan, apakah itu di birokrasi, atau di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini yang kita ingin coba sampaikan kepada hadirin sekalian. Alumni yang ada saat ini diantaranya adalah orang-orang yang sudah saat ini sedang bekerja sebagai admin PT Telkom, ada guru, ada karyawan Indomaret, ada karyawan Pertamina, ada karyawan PT Dandy Marker, ada karyawan PT KAI, kemudian ada kepala desa, ada pedagang, ada reporter TVRI, ada staf admin Setda Muratara, kemudian ada staf di Empat Lawang, kemudian ada staf di PRD Muratara, ada staf sekolah perguruan tinggi, dan lain-lain. Artinya alumni-alumni yang ada ini, apakah dia sudah menduduki pekerjaan-pekerjaan itu, atau dia menduduki pekerjaan itu setelah memulai kuliah di kampus Institut Agama Islam Al-Azhar ini. Yang paling membanggakan hadirin yang berbahagia, di antara para wisudawan kita hari ini ada satu orang yang menduduki jabatan penting, yaitu Wakil Bupati Muratara. Tepuk tangan. Beliau ini kita dorong ketika saat pilkada waktu itu, dan insya Allah ke depan kita akan dorong menjadi bupati. Tepuk tangan. Bahkan lebih dari itu. Kemudian di antara alumni kita ini ada kuah, ada 2 orang kuah kalau nggak salah. Mohon berdiri dari Empat Lawang. Ada Sema Barzani dan ada Bambang Purwanto. Silakan duduk kembali. Kemudian ada Kabak Kesra Bupati Empat Lawang. Coba berdiri. Tepuk tangan. Ada istrinya ketua DPRD Muratara. Mana? Itu. Orang-orang hebat ini.
saudara dan saudara sekalian, para wisudawan sarjana angkatan ke-13 dan pasca sarjana angkatan ke-3. Mudah-mudahan momentum yang berbahagia pada kesempatan ini akan mampu memotivasi kalian semua untuk terus bergerak tanpa henti, melanjutkan karir kalian ke bidang-bidang yang lebih bagus ke depannya, dan itulah yang akan membangun kecemerlangan masa depan kalian semuanya. Amin. Boleh saya berikan pantun kepada tamu undangan sekalian. Yang pertama, melatih diri lewat gerakan pramuka agar ulet dan tangguh kepribadiannya. Atas nama Rektor dan seluruh sivitas akademika, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan untuk para undangan sekalian. Yang kedua, untuk para wisudawan wisudawati ke Bandung, ke Tasikmalaya, mampir di Garut membeli angsa. Kepada seluruh alumni yang hari ini berbahagia, kami bangga melahirkanmu menjadi generasi penerus bangsa. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, ada beberapa hal penting, informasi penting yang ingin kami sampaikan, dan ini menjadi bagian dari motivasi kami sebagai pengelola kampus di kota Lubuk Linggau ini. Yang pertama, insya Allah tahun depan, tahun 2023, kami akan mentransformasi dari Institut Agama Islam Al-Azhar menjadi Universitas Islam Al-Azhar. Insya Allah, alhamdulillah, semua syarat-syarat yang dibutuhkan, yang diminta, kami sudah siap. Tahun depan kami insya Allah akan melahirkan kurang lebih hampir 20 doktor, insya Allah, di kampus Institut Agama Islam Al-Azhar. Apakah itu dari UIN Fatmawati Bengkulu dan dari UNIP Bengkulu, ada dari UIN Araniri Aceh, kemudian dari UIN Raden Patah Palembang. Selamat datang, silahkan menduduki tempat yang disediakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama internasional. Kami sudah merancang adanya kerjasama internasional yang insya Allah akan kami lakukan antara bulan Februari dan Maret. Kerjasama internasional itu akan dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi di Thailand, kemudian di Filipina, dan insya Allah Malaysia. Kegiatan ekonomi di kampus Institut Agama Islam Al-Azhar yang bisa dikerjasamakan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kampus Institut Agama Islam Al-Azhar itu punya 4 fakultas. Salah satu fakultasnya adalah FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang di situ ada prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah. Melalui fakultas inilah kita akan mengembangkan ekonomi dan bisnis di Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Tepuk tangan untuk IAI Al-Azhar. Dan yang paling mercusuar Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang belum dengar, kampus Institut Agama Islam itu memiliki usaha yang nyeleneh, hampir tidak dipunya oleh kampus yang lain, yaitu Danau Wisata Religi Al-Azhar, yang alhamdulillah sudah walaupun belum tuntas pembangunannya, tetapi sudah bisa difungsikan. Saya kira demikian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya atas nama Rektor dan seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, baik dari program sarjana dan program pasca sarjana. Mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi para alumni untuk melejitkan dirinya ke depan menjadi lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rektor, Direktur Pasca Sarjana Unfas Bengkulu dan IGRA Ikatan Guru Rohdatul Atfal Kota Lubuk Linggau, kami persilahkan untuk penandatanganan MOU. IGRA Ikatan Guru Rohdatul Atfal Kota Lubuk Linggau kepada Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kepada Pak tamu undangan dipersilahkan untuk memberikan
Tepuk tangan yang meriah. من ولي المدينة لوبو لينجاو. And the next psalm welcoming that will be delivered by Mayor of Lubuk Linggau City. Sambutan Wali Kota Lubuk Linggau atau yang mewakili Dr. Haji Dian Chandra, Magister Sains, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Bapak Dr. Ki Haji Masuri Adam dan para rekan dosen. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Bupati Muratara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Adinda Elpandari. Juga hadir di sini yang mewakili Bupati Musirawas Kakanda Amra Muslimin, Pak Kapolres Lubuk Linggau, yang diwakili ini abang kita Pak Dadang, para undangan yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, para rektor. Ini ada Rektor Unpari, ada Stais, ada juga mungkin Unibi, dan mohon maaf yang tidak dapat satu persatu pada kesempatan hari ini. Tentunya yang berbahagia para orang tua, wisadawan dan wisudawati, dan terkhusus para wisuda sarjana angkatan 13 dan wisuda pasca sarjana angkatan ketiga yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama dalam rangka sebuah acara yang sangat meriah, sangat megah, wisuda sarjana dan pasca sarjana Institut Agama Islam Al-Azhar. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pak Rektor yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf menyampaikan salam Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang saat bersamaan ini beliau mendapatkan tugas di Jakarta, sejak kemarin juga sudah di Palembang. Selanjutnya juga beliau mempersiapkan hajatan pernikahan putra beliau di Jakarta. Sekali lagi beliau titip salam kepada kita semua, khususnya kepada para orang tua dan wisudawan di Institut Agama Islam Al-Azhar tersebut. Begitu juga Pak Wakil Wali Kota pagi tadi WA saya, beliau sampaikan salam karena di saat yang bersamaan ada kesibukan yang tidak dapat beliau tinggalkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama kami pemerintah Kota Lubuk Linggau mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan yang hari ini tentunya ini merupakan hari-hari yang ditunggu bagi kita semua sebagai seorang mahasiswa, baik itu di sarjana maupun pasca sarjana. Tadi saya mendengar bahwa para wisudawan ini
banyak pejabat-pejabat penting baik di Musirawas, di Lubuk Linggau maupun di Muratara. Bahkan Adinda Inayatullah, Wakil Bupati Musirawas Utara juga diwisuda menjadi seorang pasca sarjana di Institut Agama Islam ini. Mudah-mudahan ilmu nanti ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang dapat juga kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat. Kita ketahui bersama dunia pendidikan tentunya bukan tempat kita untuk membekali diri mencari sebuah pekerjaan. Mohon maaf Pak Rektor, bukan saya tidak sependapat bahwa kita para sarjana dan saya juga seorang sarjana, tentunya bagaimana kita menciptakan pekerjaan bagi orang-orang lain. Ini yang mungkin tujuan utama bagi kita semua. Dan para orang tua saya yakin betul, bukan berarti anak-anaknya menjadi seorang sarjana maupun pasca sarjana untuk mendapatkan pekerjaan di kantoran ataupun di ruang-ruang tertentu yang tentukanlah katakanlah dengan pakaian seragam tertentu. Namun saat ini banyak peluang kerja yang kerjanya cukup di dalam rumah, cukup di ruang-ruangan tertentu yang juga menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar bagi kita semua. Tentunya ini membutuhkan kemampuan, membutuhkan keahlian dan tantangan di saat ini. Kita ketahui di era 4.0 tersebut, kita ketahui bersama dunia itu tidak ada batasan lagi bagi kita semua. Jadi semua orang tahu dengan kita apa yang akan kita jual, juga apa juga yang akan kita produksi, bisa kita akan berikan ke manapun sepanjang hal-hal yang kita lakukan tersebut dapat diterima di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada Sivitas Akademika Al-Azhar yang telah melaksanakan wisuda yang cukup banyak. Ini angkatan ke-13 bagi sarjananya dan ke-3 bagi pasca sarjananya. Mudah-mudahan ini menjadi mitra yang baik bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk selalu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa dan khususnya di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara maupun beberapa daerah tetangga yang saya tadi dengar juga ada dari Empat Lawang dan seputaran lainnya termasuk di Rejang Lebong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Bupati Musirawas yang saya banggakan, tentunya karena ini berada di Kota Lubuk Linggau, Pak, kesempatan diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Ini semata-mata mungkin Pak Mas Suri Adam menghargai tuan rumah, Pak ya, menghargai tuan rumah, dan mudah-mudahan pada kesempatan nantinya Pak Wali Kota maupun Wakil Wali Kota dapat hadir secara langsung pada kesempatan wisuda sarjana pada masa-masa yang akan datang. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada orang tua, dan saya yakin betul saat ini saat yang ditunggu-tunggu oleh orang tua. Saya ingat betul Pak Masturi ketika saya di wisuda, Pak, begitu bangga dan bahagianya orang tua saya, walaupun dengan kondisi yang sakit, dia pokoknya harus hadir melihat anaknya di wisuda, dan itu sebuah kebanggaan yang tiada tarah bagi kita semua. Saya alhamdulillah juga sangat menyukai dunia pendidikan, Pak Mas Suri Adam. Saya sangat menyukai dunia pendidikan, bahkan kalaupun masih ada dunia pendidikan yang harus saya tempuh, itu pun akan saya lakukan, karena banyak hal yang harus saya pelajari terhadap kehidupan dunia ini. Saya yakin juga tidak hanya pada strata pendidikan, baik di pendidikan sarjana, pasca sarjana maupun di program doktoral, namun banyak pembelajaran-pembelajaran yang di luar itu yang perlu kita pelajari dan untuk pengetahuan bagi kita semua. Sekiranya demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah. الأدواء العلمية ستقدمها رئيس من ماجستير جامعة الإسلامية الحكومية فاطمawati Soekarno Bengkulu, Profesor Dr. Rohimin, Magister Ad-Dini. We step to the seventh agenda, a scientific speech
that will be conveyed by Professor Dr. Rohimin, MAG, the Director of Postgraduate Program of Islamic State, University Bengkulu. Orasi ilmiah disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Profesor Dr. Rohimin, Magister Agama. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau beserta seluruh jajaran pimpinan di lingkungan institut, para anggota senat yang saya hormati, Bapak Wali Kota Lubuk Linggau yang mewakili unsur pimpinan Porkopimda Lubuk Linggau, para kepala OPD, pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak tamu undangan yang saya hormati, Sivitas Akademika Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, para wali mahasiswa, dan yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati, wisuda sarjana ke-13 dan pasca sarjana angkatan ke-3. Hadirin yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada saya diamanati untuk menyampaikan orasi ilmiah. Dan orasi ini bagian dari rukun wisuda biasanya. Tetapi karena banyak untayan acara yang belum dilaksanakan, biasanya boleh jamak, boleh qosor. Ya, termasuk orasinya juga mungkin. Jadi kalau saya baca orasi ini memakan waktu yang cukup panjang, yang namanya orasi ilmiah, tetapi saya akan menyampaikan poin-poin penting dari apa yang ingin saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan hubungan UIN PAS Bengkulu dengan Institut Agama Islam Al-Azhar ini, kata wong Palembang itu lah gaya adik-beradik. Sudah sangat akrab sekali. Kemarin saya masih di Yogyakarta, ditelepon oleh Bapak Rektor, kalau tidak bisa langsung diancam oleh beliau. Nah, kira-kira begitu. Saking hubungan emosionalnya itu sangat dekat sekali, apalagi pada kesempatan ini tadi ada penandatangan MOU dan PKS dari MOU itu. Saya bangga dan terharunya juga ada ketika teman-teman dosen dari Institut Agama Islam Negeri ini
melanjut studi magister di Winpas Bengkulu. Kadang saya melihatnya sedihnya ada, tapi gembiranya ada. Tapi ketika pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah, maka semuanya berbaur kebanggaan dan keterharuan itu. Kadang-kadang saya lihat rombongan dosen itu kalau sampai ke Winpas Bengkulu itu mobilnya masih kumal sekali, belum sempat disiram. Terus mampir di warung-warung yang ada di sekitar Winpas. Tapi itulah perjuangan. Dan karena itu kami juga pada waktu itu merasa berkewajiban untuk saling membesarkan universitas atau institut itu. Kemudian karena tadi Pak Rektor juga jualan sedikit. Sebagai Direktur Program Pasca Sarjana, saya juga sebelum orasi ada jualan sedikit. Bapak Ibu hadirin terutama yang sudah diwisuda pada hari ini, kita juga membuka program studi Islam pada strata 3. Program doktor yang sebelumnya sudah dibuka program pendidikan Islam multikultural, dan dari Lubuk Linggau jumlahnya juga cukup banyak, termasuk dari Institut Agama Islam Al-Azhar ini. Jadi dengan penandatanganan MOU tadi, maka itu semakin memperkuat hubungan emosional itu. Jadi bagi yang mau studi lanjut, program studi Islam pada strata 3, kita sudah membuka angkatan pertama yang pada saat ini jumlah mahasiswanya ada 36 mahasiswa yang terdiri dari latar belakang pendidikan strata 2 yang berbeda. Kemudian untuk program studi doktor strata 3, program studi Islam, kami juga sudah mengeluarkan doktor yang ke-28 kemarin sore, dan ketua program studinya hadir di sini, Bapak Dr. Kolbi Khairi, dan beliau juga selalu berkomunikasi bekerja sama dengan Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, orasi ilmiah yang diminta kepada saya adalah judulnya Moderasi Agama sebagai Basis Memperkokoh Jiwa Nasionalisme Menuju Peradaban Dunia. Ini tema yang diberi oleh pihak institut untuk saya sampaikan pada orasi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, moderasi beragama hari ini telah memasuki destinasi proyeksi tahun keempat. Jadi moderasi beragama sebagai upaya ikhtiar pemerintah, ijtihad kebangsaan pemerintah, maka pengembangan moderasi beragama ini terus dikembangkan. Dan ini menjadi program penguatan beragama khususnya bagi umat Islam dan juga umat agama yang lain. Jadi ini yang dikembangkan, yang sebelumnya kita kenal dengan istilah Islam moderat.